Ada orang-orang yang menjalani hidupnya dengan memikul suatu beban yang tidak pernah benar-benar bisa hilang. Apapun yang ia lakukan, beban itu tak bisa terlupakan. Beban yang datang setiap malam ketika matanya terpejam di saat semua orang menikmati waktu istirahat mereka. Orang yang menanggung beban itu adalah pria yang bernama Shu ini. Selama kurang lebih 19 tahun, tiap kali ia tidur, mimpi yang sama selalu muncul. Bukan sekedar mimpi buruk biasa, ini adalah mimpi yang terstruktur, monoton, dan terasa seperti kenangan masa lalu. Mimpi tentang sebuah rumah hitam, kecil, gelap, lembab, dan penuh dengan sesuatu yang mengerikan. Shu mengaku pertama kali mengalami mimpi ini saat usianya baru 7 tahun. Ketika itu mungkin ia belum sepenuhnya mengerti apa arti dari mimpinya tersebut. Namun karena mimpi terus-menerus datang di hampir setiap malam, perlahan ia mulai memahaminya. Di usianya yang ke-26 tahun, mimpi itu sudah menemaninya selama hampir 2 dekade lamanya. Di dalam mimpi tersebut selalu ada 2 orang pria. Salah satunya gampang dikenali karena rambutnya yang botak, sedangkan pria kedua berdiri di sisinya. Bersama-sama keduanya menekan seorang wanita ke lantai dengan paksa, menahan tangannya, menahan kakinya, seolah wanita itu tak boleh bergerak kemanapun. Di dalam mimpi itu, Shu selalu ingin bertindak dan ingin menyelamatkan wanita tersebut. Namun tubuhnya tak mau bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan kengerian itu terjadi di depan matanya. Namun yang paling membuat trauma adalah saat adegan si pria botak itu mengambil pisau lalu menusukkannya ke tubuh wanita tersebut. Setelah itu, si wanita tak lagi bergerak. Dalam mimpinya, kejadian itu terjadi dalam sebuah rumah kecil. Selain ada 3 orang dewasa, di sana juga terdapat 2 anak laki-laki kecil yang merupakan kakak beradik. Keduanya menyaksikan segalanya terjadi di depan mata mereka sendiri. Shu selalu merasakan dan meyakini kalau si kakak adalah dirinya sendiri, dan anak yang lebih kecil itu adalah adiknya. Wanita yang menjadi korban dalam mimpinya itu tak pernah menyebutkan namanya. Wajahnya pun tak jelas, tapi entah mengapa selalu ada rasa familiar yang menusuk setiap kali Shu melihatnya dalam mimpi. Semua perasaan yang tidak bisa ia singkirkan bahwa wanita itu adalah orang yang sangat ia kenal. Mimpi ini tidak selalu berhenti sampai di situ. Kadang ada kelanjutannya. Dalam versi lain yang datang di malam-malam tertentu, kedua pria dewasa dan wanita itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya ia dan adiknya terjebak di dalam rumah yang sama. Shu pernah mencoba melarikan diri dalam mimpi itu. Ia memanjat ke jendela di atas pintu, menuruni tangga, dan berusaha melompati pagar. Namun, tiap kali ia hampir berhasil, seorang pria muncul dan menangkapnya kembali, lalu memukulinya dengan kejam. Di akhir mimpi, pemandangan berubah tiba-tiba. Dari rumah kecil yang mencekam, semuanya berpindah ke sebuah stasiun kereta api. Dan di sanalah mimpinya berhenti tanpa ada kelanjutannya. Di usia 12 tahun, Shu mengambil sebuah keputusan kecil yang kelak menjadi salah satu hal paling penting dalam hidupnya. Ia mulai menggambar. Setiap kali terbangun dari mimpi buruk itu, ia meraih kertas dan mencoba merekam apa yang baru saja ia lihat secara detail demi detail. Wajah pria botak itu, tata letak ruangan, hingga posisi kedua anak kecil tersebut, Shu coba gambar. Perlahan-lahan, gambar-gambarnya itu menjadi semakin jelas. Mimpi yang awalnya kabur, kini bisa ia rekonstruksi di atas kertas. Yang tak pernah ia lakukan adalah menceritakannya kepada siapapun di rumah tempat ia tinggal. Alasannya sederhana. Shu tak mau menyakiti orang tuanya yang sekarang, yang selanjutnya diketahui merupakan orang tua angkatnya. Karena kesadaran itulah, Shu mulai berpikir kalau wanita yang selalu muncul di dalam mimpinya itu adalah ibu kandungnya.
Shu ingat betul bahwa ketika ia pertama kali tiba di rumah orang tua angkatnya, usia Shu sudah lebih dari 6 tahun, yang tentu sudah cukup besar untuk mengingat banyak hal. Saat pertama kali datang, ia melihat 2 orang anak perempuan. Memang benar Shu diizinkan sekolah oleh orang tua angkatnya. Namun saat di rumah, hidupnya sangat berbeda. Shu dituntut untuk melakukan tugas seperti memberi makan ternak sampai memasak untuk semua anggota keluarga di rumah itu. Selain itu, perlakuan keluarga orang tua angkatnya itu sangat kasar kepadanya. Jika ada satu hal saja yang tidak berjalan dengan sempurna, Shu akan langsung dipukuli. Selama tinggal di sana, Shu menanggung semua itu dalam diam. Ia memilih tak mengatakan apa-apa. Shu tumbuh dewasa dengan pengalaman yang menyakitkan itu. Satu hal yang ia pegang erat dari masa lalunya adalah nama aslinya. Diketahui nama asli Shu adalah Zhao, sedangkan nama sang adik bernama Quan. Sayangnya, ia tak dapat mengingat nama orang tua kandungnya dan nama kampung halamannya. Agar ingatannya tentang mimpi buruknya itu tidak ikut menghilang, Shu tak hanya menggambar. Ia juga menulis buku harian. Semuanya ia sembunyikan dari orang-orang di sekelilingnya. Ini bukan sekedar catatan pribadi biasa. Ini adalah arsip kehidupan seseorang yang tengah berusaha sekuat tenaga untuk tidak melupakan asal-usulnya sendiri. Sampai akhirnya ketika beranjak dewasa, Shu memutuskan untuk pergi. Ia merantau ke Guangdong untuk mencari pekerjaan dan menjauh dari rumah orang tua angkatnya itu. Di sana ia menemukan pekerjaan mengukir giok. Pekerjaan yang membosankan bagi kebanyakan orang, namun justru cocok untuknya karena sangat melatih kesabaran. Shu menekuninya dengan serius. Setelah kemampuannya cukup matang, ia membuka bengkel kecil sendiri menggunakan uang tabungannya. Bisnis Shu itu pun berjalan dengan cukup baik. Namun, meski demikian, malam-malamnya tetap tak pernah tenang. Mimpi buruknya selama ini ikut pergi ke Guangdong bersamanya. Walau keluarga angkatnya menorehkan jejak kelam di masa lalunya, Shu tetap tak mau melupakan mereka begitu saja. Ia masih rutin mengirimkan uang kepada ayah angkatnya. Sampai akhirnya pada bulan Mei tahun 2012 menjadi titik Shu. Shu menemukan sebuah situs di internet bernama Baobe Ujia, yang dalam bahasa Indonesia berarti kira-kira bayi pulang ke rumah. Situs ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari kerabat yang hilang. Saat melihat website tersebut, sesuatu di dalam diri Shu menyala kembali. Harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam di balik rutinitas dan pekerjaannya tiba-tiba muncul ke permukaan. Shu lalu memberanikan diri untuk menulis dan menceritakan kisahnya secara singkat, termasuk mimpi berulang selama 19 tahun itu. Shu mempostingnya di situs tersebut dan menunggu. Tak lama kemudian, ia mendapat respon dari staf website tersebut. Namun dalam balasannya, mereka agak ragu dengan cerita yang Shu bagikan. Akan sulit menggunakan mimpi sebagai petunjuk untuk menemukan keluarga kandungnya. Mendapat balasan itu, Shu tetap tak menyerah. Ia lalu mengeluarkan satu lagi buku harian yang di dalamnya terdapat foto-foto dirinya sejak kelas 1 SD. Foto itu selama ini diam-diam Shu sobek dari kartu pelajarnya untuk pegangan dalam mencari kerabatnya yang mungkin bisa mengenalinya berkat foto tersebut. Selain buku harian, ia juga menunjukkan gambar-gambar yang ia buat selama bertahun-tahun. Para staf membaca setiap kata dalam buku harian tersebut. Ada ketulusan di sana yang tak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mempercayai Shu dan siap untuk membantunya.
Shu kemudian menggambar ulang ingatan tentang kampung halamannya. Secara samar-samar ia mulai menggambar deretan rumah yang di belakangnya terdapat hutan bambu dan 2 kolam ikan. Selain itu ada juga ingatan tentang tarian naga dan perahu bunga serta sebuah jembatan kecil yang harus ia lewati setiap kali pergi ke sekolah. Hutan bambu belakang rumah itu menjadi petunjuk pertama yang signifikan. Staf situs itu menyimpulkan bahwa Shu kemungkinan besar berasal dari wilayah selatan Tiongkok yang terkenal akan banyaknya pohon bambu. Target pencarian dipersempit ke Sichuan dan Chongqing. Ketika Shu menyebut nama Jalan Beigao, staf langsung bereaksi dengan antusias. Di Provinsi Sichuan memang ada sebuah desa bernama Beigao, dan di sana ada jalan yang dinamakan Jalan Beigao. Berbekal hal tersebut, pencarian akhirnya dimulai. Shu yang bersama tim staf menyisir desa Beigao selama 7 hari penuh. Namun setelah 1 minggu, tak ada satu petunjuk pun yang berhasil mereka temukan. Akan tetapi, Shu tidak langsung kembali ke Guangdong. Ia memilih pergi ke rumah orang tua angkatnya, berharap bisa menggali lebih banyak informasi langsung dari mulut ayah angkatnya. Sebelum ia sempat berbuat banyak, cerita pencarian Shu ini mulai diberitakan surat kabar lokal Sichuan. Saat ditanya lebih jauh, sang ayah angkat hanya ingat kalau Shu dibeli dari seorang pria yang punya nama panggilan Ahu dengan harga 15 juta rupiah. Pencarian terhadap perantara tersebut dilakukan, tapi hasilnya nihil. Saat itu Shu hampir menyerah dan bersiap kembali ke Guangdong. Namun sebuah telepon mengubah segalanya. Seorang staf menghubunginya dan mengatakan kalau seorang wanita yang membaca berita tentang dirinya di koran mengaku memiliki petunjuk. Di daerah tempat tinggal wanita tersebut ada sebuah keluarga bermarga Zhao yang pernah kehilangan seorang ibu dan 2 anaknya. Nama kedua anak itu adalah Zhao dan Kuan. Mendengar informasi tersebut, Shu langsung membatalkan rencananya untuk pulang ke Guangdong. Ia lalu menuju Kabupaten Kaijiang di Provinsi Sichuan untuk menelusuri kebenaran petunjuk itu. Polisi setempat kemudian mengkonfirmasi bahwa kasus tersebut memang pernah dilaporkan. Ayah dari kedua anak itu bernama Daifu, yang saat kejadian sedang bekerja di luar kota. Pada tanggal 8 September 2012, ponsel Daifu terus berdering. Kerabatnya di kampung halaman membaca berita di koran dan mengabarkan bahwa anaknya, Xiao, kemungkinan telah ditemukan. Tanpa banyak pertimbangan, Daifu langsung membeli tiket pesawat dan pulang ke Sichuan secepat mungkin. Sesampainya di rumah, ia menunggu dengan penuh harap. Tak lama kemudian, Zhao alias Shu datang bersama staf. Daifu hanya perlu melihat sekilas untuk memastikan dan ia langsung yakin bahwa laki-laki di hadapannya itu adalah sang anak. Namun pertemuannya itu tidak sepenuhnya membawa kebahagiaan. Daifu kemudian bertanya kepada Shu, "Ibumu kemana?" Pertanyaan itu membuat Shu terdiam. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa ibunya masih hidup karena dulu penculik pernah mengatakan bahwa sang ibu telah pulang ke rumah. Kini justru ayahnya yang menanyakan hal yang sama. Shu kemudian menceritakan semua yang ia ingat kepada ayahnya seperti detail demi detail yang selama 19 tahun ini ia simpan dalam catatan dan buku harian. Dari percakapan itu, keduanya menyadari bahwa mereka sama-sama tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sang ibu. Kini kedua belah pihak sama-sama bertanya-tanya apakah ibu mereka masih hidup atau tidak. Tak mau membuang waktu lagi, akhirnya mereka segera melaporkan hal itu kepada polisi. Dan tak lama kemudian tes DNA pun dilakukan. Hasilnya dikonfirmasi kalau Shu memang benar adalah anak kandung dari Daifu. Dengan bukti yang masih sangat terbatas seperti beberapa lembar kertas gambar dan salinan buku harian, polisi memulai penyelidikan dari satu-satunya titik awal yang mereka miliki.
yaitu ayah angkat Shu. Proses ini berjalan lambat dan penuh kesulitan. Ingatan yang memudar dan waktu yang telah berlalu hampir 2 dekade menjadi hambatan tersendiri. Namun setelah pencarian yang cukup panjang, ayah angkatnya tersebut akhirnya berhasil mengingat satu hal yang penting, yakni alamat Ahu, sosok perantara yang dahulu menjual Shu kepada dirinya. Petunjuk itu menjadi titik terang. Polisi segera menuju rumah Ahu. Sesampainya di sana, polisi pun segera memintai keterangan dari Ahu. Ahu menyebut nama seorang pria bernama Xian yang merupakan orang yang dulunya menghubunginya dan memintanya menjadi perantara dalam transaksi tersebut. Kini perhatian terfokus kepada Xian. Dari catatan yang ada, diketahui bahwa Xian ternyata pernah menjalani hukuman penjara selama 9 tahun atas kasus perdagangan wanita dan anak-anak. Lebih dari itu, dalam kasus yang sama, terdapat satu nama lain yang juga pernah dihukum bersamanya, yakni seseorang yang bernama Jia. Nama tersebut langsung menarik perhatian polisi di Sichuan. Ada sesuatu yang terasa familiar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa pada saat Ibu Shu dan kedua anaknya menghilang, Jia memang sempat menjadi subjek penyelidikan karena riwayat kriminalnya. Namun pada waktu itu ia membantah keterlibatannya, dan karena kurangnya alat bukti, penyelidikan pun terhenti dan kasus menjadi mandek. Namun kali ini situasinya berbeda. Dengan petunjuk yang lebih kuat, polisi akhirnya menangkap Jia. Dalam proses interogasi, mereka menggunakan pendekatan yang cermat. Alih-alih langsung menuduh, polisi mengajukan pertanyaan yang terkesan sederhana, yaitu tentang kondisi ibu dari anak-anak tersebut. Apakah masih hidup atau tidak? Pertanyaan itu rupanya menjadi jebakan yang efektif. Tanpa sempat berpikir panjang, Jia langsung menjawab bahwa ibu dari Shu sudah tidak ada. Jawaban spontan tersebut menjadi pengakuan tak langsung yang membuka jalan bagi pengungkapan lebih lanjut. Dengan nada lirih, Jia mengatakan kalau ibu Shu sedang beristirahat di halaman belakang rumahnya. Berdasarkan informasi itu, polisi melakukan penggalian di halaman belakang rumah Jia. Dan benar saja, di bawah tanah mereka menemukan sebagian tulang belulang yang telah hangus terbakar, serta sebuah kantong berisi sisa-sisa tulang yang telah terkubur selama 19 tahun. Mereka membawa semua temuan itu untuk dilakukan pemeriksaan forensik, dan hasilnya terkonfirmasi kalau tulang belulang tersebut adalah milik Xiao yang merupakan ibu kandung dari Shu dan Kuan. Fakta itu mengubah segalanya. Selama ini, mimpi yang terus menghantui Shu sering dianggap sebagai sesuatu yang samar dan sulit dijelaskan. Namun kenyataannya itu bukan sekedar mimpi biasa. Selama 19 tahun, Shu tidak sedang membayangkan sesuatu yang imajinatif. Ia sebenarnya mengingat dan mengulang kembali potongan kejadian nyata yang pernah disaksikan oleh matanya sendiri saat masih kecil, tepat sebelum ia dan adiknya dipisahkan secara paksa dari sang ibu. Dalam perkembangan penyelidikan berikutnya, Jia juga mengungkap keterlibatan tersangka lain yang bernama Liao. Perlahan tapi pasti, kasus yang selama hampir 2 dekade terkubur itu mulai terkuak sepenuhnya. Kebenaran akan nasib Ibu Shu akhirnya terungkap. Meskipun kenyataan yang muncul begitu menyakitkan, namun di balik semua jawaban itu masih tersisa satu pertanyaan besar yang belum terpecahkan. Di mana keberadaan adik laki-laki Shu yang bernama Kuan saat ini? Ahu mengakui bahwa Kuan pernah dijual ke wilayah Putian di provinsi Fujian. Namun ketika Shu tiba di sana untuk menyelidikinya, kenyataan yang ia temukan jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Jejak sang adik, Kuan, tak berhenti di satu tempat. Setelah penjualan pertama, ia kembali berpindah tangan bahkan hingga 2 kali lagi.
Penelusuran pun harus dilakukan berulang kali, mengikuti petunjuk yang semakin samar dan bercabang. Setiap informasi membawa harapan sekaligus kebingungan baru, hingga akhirnya setelah melalui rangkaian pencarian yang panjang dan melelahkan, keluarga terakhir tempat Kuan tinggal berhasil ditemukan. Di sana, sebuah fakta penting terungkap. Kuan sudah tidak lagi dikenal dengan nama lamanya. Ia kini hidup dengan identitas baru sebagai Wu dan sedang bekerja di Beijing. Tanpa menunggu lebih lama, Shu mencoba menghubunginya. Lewat sambungan telepon, ia mengatakan kalau dirinya adalah kakak kandungnya dan bahwa keluarga mereka masih ada, menunggunya untuk kembali. Namun respon yang ia terima jauh dari yang diharapkan. Kuan menolak dan tidak mempercayai Shu. Reaksi itu sangat lumrah dan bisa dipahami. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun Kuan ternyata juga menyimpan keinginan yang sama, yaitu mencari dan menemukan kembali keluarga kandungnya. Akan tetapi, di sepanjang pencarian itu, ia telah berkali-kali menjadi korban penipuan. Orang-orang yang mengaku mengetahui keberadaan keluarganya hanya memberinya harapan palsu. Maka ketika sebuah telepon datang dari seseorang yang mengaku sebagai kakaknya, naluri pertamanya adalah menutup diri. Namun meski begitu, Shu tidak menyerah. Ia memutuskan untuk pergi langsung ke Beijing dan menemui sang adik. Di sana, Kuan akhirnya luluh setelah Shu menunjukkan foto masa kecil keluarga mereka. Melihat foto tersebut, sesuatu dalam diri Kuan perlahan runtuh. Ingatan yang selama ini terkubur mulai muncul ke permukaan. Keraguan yang ia bangun selama bertahun-tahun akhirnya goyah. Tak lama setelah itu, ia meminta izin cuti kepada atasannya untuk pergi bersama Shu kembali ke Sichuan. Hari kepulangan mereka menjadi momen yang tak terlupakan. Pada tanggal 20 Maret tahun 2013, dua saudara itu akhirnya berdiri kembali di hadapan ayah mereka, Daifu. Setelah 19 tahun berpisah, keluarga itu akhirnya dipertemukan kembali. Namun kembali berkumpul tak menjadi akhir dari segalanya. Saat bersama, terasa ada jarak emosional dari ketiganya yang sulit untuk dikatakan. Kuan lalu menceritakan bagian hidupnya yang selama ini tidak diketahui. Kala itu Kuan menceritakan tak lama setelah ia tiba di rumah keluarga angkatnya, kedua orang tua angkatnya itu meninggal dunia. Semenjak saat itu ia dibesarkan oleh kakek dan nenek angkatnya, yang merupakan sosok yang memberinya kasih sayang dan tempat untuk bertahan. Karena itu, ketika ia akhirnya bertemu kembali dengan keluarga kandungnya, ia tak bisa begitu saja kembali dan melanjutkan hidup seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia membutuhkan waktu untuk memahami, menerima dan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru. Namun perlahan seiring berjalannya waktu, hubungan itu mulai terbangun kembali. 10 tahun kemudian, sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Kuan dan keluarganya memilih untuk kembali ke Sichuan untuk hidup di dekat ayah kandungnya. Ini bukan akhir yang sempurna, namun mungkin menjadi akhir yang paling tepat untuk semua orang. Di sisi lain, Shu mengambil jalan yang berbeda. Setelah pertemuan bersejarah itu, ia justru perlahan menghilang dari kehidupan keluarga kandungnya. Kontak terputus dan pihak keluarga tidak bisa lagi menghubunginya. Ia sempat kembali pada tahun 2017, namun hanya untuk keperluan administratif guna mengurus pemindahan kartu keluarga. Setelah itu, ia kembali pergi. Dibandingkan dengan sang adik, Kuan, hubungan Shu dengan keluarga kandungnya memang masih menyisakan jarak yang sulit untuk dijembatani. Shu pernah menyampaikan satu hal yang cukup jelas. Ia memang tidak menetap di Sichuan bersama keluarga kandungnya. Namun ada satu keputusan yang ia pegang teguh. Ia tidak akan pernah memutus kontak lagi dengan keluarganya. Ia ingin memperbaiki hubungan yang selama ini renggang.
Meskipun jarak dan keadaan mungkin tidak memungkinkan mereka untuk sering bertemu secara langsung, ia memilih untuk tetap menjaga koneksi itu dengan cara apapun yang ia bisa. Dan mungkin bagi mereka, itulah bentuk akhir yang paling realistis. Pada akhirnya, pelaku pembunuhan Ibu Shu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia pun divonis hukuman mati.